Ini kita bapak-bapak pendeta, hamba-hamba Tuhan, aduh itu dituntut banyak. Kita nih omong sedikit ayat keluar, omong sedikit ayat keluar, baru pendetanya aneh-aneh, itu hancur. Saya kalau ngomong tidak bela, oh saya pendeta berarti pendeta semua beres. Tidak juga, ada pendeta nakal juga. Ada pendeta yang STNK, sudah tua nakal kembali. Dia STNK, sudah tua nakal kembali, padahal pendeta. Mungkin di tanah Papua tidak ada, tapi di tanah lain ada. Iya. Tahun lalu saya kepala sakit. Saya juga mungkin saya anggap Tuhan punya maksud. Setiap ada pendeta selingkuh, pendeta yang saya kenal, selalu saya minimal orang yang tahu pertama, mau di dalam maupun luar negeri. Ashhadu ala ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, setelah sekian lama kita tidak mereaction video-video dari pendeta Mel Atok, entah kenapa lewat di beranda ada sesuatu yang menggelitik saya untuk mereaction video dari pendeta Mel Atok. Kembali kali ini pendeta Mel Atok bongkar-bongkar tentang kelakuan para pendeta. Nah sahabat, kelakuan pendeta yang bagaimanakah yang akan dibongkar oleh pendeta Mel Atok? Mari kita simak terlebih dahulu videonya. Lukas 12:47-48, Tuhan Yesus bilang begini. Adapun hamba yang tidak tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ia akan menerima banyak pukulan karena dia tahu tapi tidak buat apa yang dia tahu. Next. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, ini beda, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, sedikit saja, ia akan menerima sedikit pukulan. Terus, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Amin. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Itu dia. Terutama kalau ayat ini kita soroti dengan ayat-ayat pembanding paralel lainnya. Terutama yang tokoh-tokoh agama, ini kita bapak-bapak pendeta, hamba-hamba Tuhan, aduh itu dituntut banyak. Kita nih omong sedikit ayat keluar, baru pendetanya aneh-aneh, itu hancur. Saya kalau ngomong tidak bela, oh saya pendeta berarti pendeta semua beres. Tidak juga, ada pendeta nakal juga. Ada pendeta yang STNK, sudah tua nakal kembali. Dia STNK, sudah tua nakal kembali, padahal pendeta. Mungkin di tanah Papua tidak ada, tapi di tanah lain ada. Iya. Tahun lalu saya kepala sakit. Saya juga mungkin saya anggap Tuhan punya maksud. Setiap ada pendeta selingkuh, pendeta yang saya kenal, selalu saya minimal orang yang tahu pertama, mau di dalam maupun luar negeri. Pendeta hebat-hebat, pegang mikrofon, khotbah luar biasa. Sembari membacakan beberapa ayat di situ, pendeta Mel Atok lalu menyinggung tentang pendeta-pendeta yang selingkuh, pendeta-pendeta yang STNK. Saya kira STNK itu surat tanda nomor kendaraan bermotor, tetapi sudah tua nakal kembali. Begitu ujar dari pendeta Mel Atok. Pengakuan selanjutnya dari pendeta Mel Atok, dia mengatakan dia adalah orang pertama yang mengetahui bahwa banyak sekali pendeta-pendeta yang selingkuh. Nah,
di tempat-tempat lain, tidak hanya di Indonesia melainkan juga di luar negeri. Berita paling hangat, ada seorang pendeta di NTT yang digerebek istrinya saat bersama pelakor. Buka, kalau tidak saya dobrak. Nah, seperti ini mungkin yang dimaksud oleh pendeta Mel Atok ya. Banyak di dalam internal kekristenan, banyak dari para pendeta yang suka selingkuh. Belum lagi yang di luar negeri, skandal pendeta dipecat karena selingkuh, yang notabene pendeta tersebut adalah gurunya Justin Bieber. Selanjutnya kita akan tampilkan update mualaf terbaru, prosesi bersyahadatnya Mas Chandra di Mualaf Center Yogyakarta. Terus nggak pernah blong. Udah hampir jadi pastor nggak ini? Wah, mungkin Mas itu Mas. Bisa itu kayaknya itu bisa nanti jadi pastor saya. Diterusin jadi pastor. Iya dong. Ada pendidikan ini nggak? Ada pendidikan? Pendidikan saya kebetulan sampai katekumen aja. Oh gitu. Iya kan harusnya kan kalau usia 12 ke atas itu ada yang namanya krisma. Krisma itu penguatan, itu yang dimana menjadi dasar kita untuk sebelum menikah besok. Oh gitu. Ya itu jadi harus katekumen sama krisma. Katekumen itu apa itu? Katekumen itu sebelum kita dibaptis. Oh, sebelum dibaptis? Sebelum kita dibaptis itu kita belajar selama 2 tahun itu Mas. Oh gitu? Iya, tentang dasar-dasar Katolik, terus nanti baca Alkitab, terus nanti kamu pengennya dibaptis dengan nama Nabi apa gitu. Nabi apa, terus kamu tahu nggak Nabi yang kamu baptis, yang kamu anut itu itu mengajarkan apa gitu. Kenapa kamu milih itu? Jadi banyak sekali alasannya. Udah baptis berarti? Sudah. Nama baptisnya apa? Franciscus Xaverius. Franciscus Alverius. Xaverius. FX. Oh, Xaverius. Iya, itu nabi yang dimana dia apa namanya bebas, freedom. Dia emang apa namanya? Saya menganut itu karena dia pecinta hewan, sampai suka menolong orang-orang miskin, orang-orang terlantar, terus dia hobinya berlayar ke sana ke sini ya seperti saya, sukanya bebas pokoknya, nggak mau dikekang. Sahabat, Mas Chandra yang calon pastor ini mempunyai nama baptis yaitu FX, Franciscus Xaverius. Seperti itu ya, dia menceritakan bagaimana dulu tentang dia begitu taatnya di dalam agama Katolik. Dan alhamdulillahirrabbilalamin kemarin telah datang ke kantor Mualaf Center Yogyakarta berniat ingin agar dibimbing mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Chandra Nirwana, Pati, tempat tanggal lahir Pati 19 Mei 1997, pekerjaan sebagai mahasiswa agama terdahulu Kristen, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Sabtu tanggal 7 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau 23 September 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik. Ternyata Mas Chandra ini berasal dari Pati, Jawa Tengah, dan prosesi bersyahadatnya terjadi di Yogyakarta, di Mualaf Center Yogyakarta. Beliau ini ternyata juga masih mahasiswa ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, para milenial muda yang cerdas-cerdas, yang kritis dan logis ternyata pada berbondong-bondong login masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. 23 September 2023 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Mas Chandra ini, karena di hari itu beliau menyatakan meninggalkan agamanya yang lama yaitu Kristen dan akan segera bersyahadat masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.
Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Selamat ya Mas. Ya. Makasih Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kita ucapkan untuk Mas Chandra. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Sahabat, mari kita doakan untuk Mas Chandra, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Tidak lupa kita doakan juga kepada saudara-saudari kita non-muslim di luar sana yang kritis dan logis. Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.